Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa kabar? Semoga pemirsa semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Senang sekali saya Novia Filda dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan yang akan menyajikan kisah dan kehidupan realitas selebriti tanah air secara positif, santun, dan penuh inspirasi. Semua dikemas dalam cerita selebriti. Cerita terupdate dari para selebriti sudah pasti menarik untuk disimak. Seperti cerita pertama yang datang dari selebriti berikut ini. Satu lagi karya sineas tanah air yang meramaikan bioskop tanah air awal November ini, yakni film Budi Pekerti. Film yang diproduksi oleh Rekata Studio dan Kaninga Picture ini menceritakan tentang Bu Prani, seorang guru BK yang diperankan oleh Syaine Febrianti yang video perselisihannya dengan pengunjung pasar menjadi viral di media sosial. Akibat tindakannya yang dinilai tidak mencerminkan pribadi seorang guru, dia dan keluarganya dapat perundungan, dicari-cari kesalahan lainnya hingga terancam kehilangan pekerjaan. Pengabdiannya selama bertahun-tahun sebagai seorang guru seolah menguap begitu saja, hanya dengan adanya video berdurasi 20 detik. Film bergenre keluarga ini juga dibintangi sederet aktor ternama seperti Prilly Latukonsina, Angga Yunanda, dan Dwi Sasono. Lalu, akankah Bu Prani dan keluarganya mampu bertahan untuk menghadapi komentar para netizen? Saksikan film peraih nominasi terbanyak dalam ajang Festival Film Indonesia tahun 2023 yang telah hadir 2 November lalu, serentak di bioskop tanah air. Luar biasa, meskipun sering premier tapi rasanya ini lebih menegangkan gitu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir dan menonton. Mudah-mudahan film ini buat saya ini agak istimewa gitu, film yang sangat istimewa sekali. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasakan apa yang kami rasakan. Jadi bukan hanya filmnya, tapi berproses dengan sangat baik, melibatkan semua tim dengan sangat baik. Mas Regas luar biasa memperlakukan semuanya, kami semua termasuk saya untuk belajar, berproses, berkarya dengan sangat baik dan menghargai orang dengan sangat baik. Terima kasih. Kalau teman-teman ingat mungkin 2 tahun lalu gitu ya, waktu pandemi gitu tuh sering viral di media gitu tentang sosok ibu-ibu atau bapak-bapak yang terekam sedang marah gitu. Entah itu marah atau mengumpat gitu ya, berkata-kata kasar ke seorang kurir gitu ya, atau ke seorang petugas, ke seorang karyawan gitu. Dan video itu besoknya langsung jadi meme, jadi parodi, terus kemudian jadi animasi dan dihujat netizen gitu. Wah, ini nggak punya budi pekerti gitu. Kok kelakuannya gitu sih, kok orang lain nggak sopan banget dan segala macam gitu. Dan banyak netizen juga menuntut permintaan maaf dari sang sosok yang diviralkan itu gitu. Tapi ternyata selain dari media sosial, kehidupan mereka pribadi itu juga terganggu gitu. Jadi ada yang sampai nggak tahan untuk tinggal di rumah karena tetangganya ikutan membuli. Ada yang jadi harus keluar dari tempat kerjanya karena karyawan-karyawannya nggak suka dan nggak nyaman akan keberadaannya karena nama perusahaan dibawa-bawa dan segala macam. Jadi hal itu bagi saya cukup menggelisahkan karena netizen mudah sekali mengejat seseorang dari 15 detik video vertikal tersebut tanpa mencoba tahu latar belakang dia marah itu kenapa. Barangkali di rumah sedang banyak cobaan gitu, ada hutang atau ada keluarga yang sakit atau ada konflik. Nah, yang kedua juga sering viral di media sosial guru-guru yang memberi hukuman kepada siswa gitu. Jadi ketika seorang guru memberi hukuman pada siswa, itu terus kemudian ada yang merekam, misalnya memotong rambut poni siswa gitu ya. Besoknya guru itu dibully gitu oleh netizen, kayak itu kan nggak sopan, harusnya minta izin orang tuanya dulu gitu. Atau ada sepatu yang disita, itu kan sepatunya belinya pakai uang, lalu guru itu dibully, dihujat, dan sekolah kadang-kadang ada yang sampai juga ikut memberi klarifikasi dan segala macam. Nah, 2 hal ini sebetulnya yang menginspirasi saya untuk membuat sosok Bu Prani, seorang guru BK yang viral begitu. Ya, saya mau terima kasih dulu semuanya udah datang hari ini. Mohon maaf tadi ada hambatan sedikit. Gora, dari pertama kali aku diintroduce sama Mas Regas mengenai Gora nih, jujur aku udah langsung jatuh hati dengan Gora. Alasannya karena gini, Gora itu sebenarnya dibilang normal iya, dibilang tidak normal pun juga enggak gitu loh. Gora itu abu-abu, cuman karena dia sangat abu-abu, dia sangat manusia. Karena tidak ada manusia menurutku yang sangat hitam atau sangat putih. Gora ini adalah satu orang yang
sebenarnya personifikasi setiap orang yang kita kenal gitu loh. Nah, tadi kan udah lihat adegan di mana Gora tiba-tiba explode, di mana dia suka ke kuburan. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya mungkin tantangan dari memainkan Gora, karena gini, ada banyak hal yang mungkin kita ini sering kepleset dengan yang namanya norma gitu loh. Kita melakukan satu hal yang mungkin niatnya baik, bahkan hal yang biasa saja gitu, itu bisa tiba-tiba menjadi hal yang sangat jelek gitu loh. Dan sama halnya dengan gali kuburan itu, berada di kuburan, sebenarnya mungkin untuk Gora itu normal gitu loh. Untuk dia ini satu hal yang tidak ada masalah, tidak ada satu hal yang jelek dari situ. Cuman karena kita hidup di society yang mungkin punya aturan sendiri yang tidak tertulis, dia jadi seseorang yang abnormal gitu. Dan ini tantangannya di sini, karena bagaimana kita bisa memanusiakan sesuatu yang sangat abnormal, memanusiakan satu orang yang mungkin dianggap tidak seperti manusia biasanya. Cuman itulah biasanya manusia gitu. Jadi itu sih yang menurutku sangat seksi dalam penulisan tentang Gora. Selamat sore teman-teman semua. Kalau nggak ada tantangan sih kalau kita mengerjakan profesi dan pekerjaan kita dengan cinta gitu. Jadi memang saya sangat-sangat menikmati setiap proses dari reading sampai syuting gitu. Dan saya sangat jatuh cinta sekali dengan Vregas tentunya. Selain daripada skripnya ya yang bagus, tapi saya melihat ini bukan hanya sebuah cerita atau film yang ingin disampaikan, tapi penuh dengan makna, ada cahaya dari film ini gitu, dan film ini saya yakin bisa merubah hidup seseorang gitu. Dan saya percaya begini, karena memang keresahan juga dengan apa yang kita lihat dari sosial media gitu. Bayangkan jika sebuah kebohongan dikemas dengan cantik dan dikeluarkan berulang-ulang, itu bisa dipercaya menjadi sebuah kebenaran gitu. Dan menurut saya, ya orang yang jauh dari kesadaran mungkin yang akan bisa percaya dengan cerita kebohongan semacam itu gitu. Jadi pentingnya berbudi pekerti dalam bersosial media itu sangat penting sekali, karena pentingnya sebuah kesadaran perilaku yang didasari oleh cinta kasih gitu, sehingga ini tidak menyakiti perasaan orang lain. Itu menurut saya penting sekali, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari perilaku, tapi dalam bersosial media gitu. Karena ya nggak perlu mesti dengan terapis atau tapi dengan ujung jari kita ini bisa merubah hidup orang yang apa ya, yang belum terbukti kebenarannya, tapi sudah dijadikan sebuah dogma atau konsep yang dipercaya itu sebuah kebenaran gitu, padahal belum terbukti. Jadi ya perlu kesadaran itu.